Selain mendampingi proses perubahan pemberkasan RKPDes dan APBDes, teman-teman pendamping profesional P3MD juga fokus pada pendampingan memfasilitasi pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dan kegiatan pencegahan lainnya. Dan kami bersyukur hingga saat ini pihak kecamatan mendukung. Kami apresiasi Ketua Upacara Mau Adri, kita sudah menerapkan social distancing, jaga jarak, penggunaan masker. Mudah-mudahan ini semakin langsung dikampanyekan sampai ke desa. Dan juga atas kehadiran desa Tuama, Babinsa, Babikati Mas, sangat-sangat nyaman dalam halu ketika dari relawan badesa nyaman dalam halu, ada kerjasama yang baik dan keamanan juga terjamin. Maksudnya sahabat dulu, tentu ini semua adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan bersama, dan juga dari pihak Puskesmas yang merupakan mitra, bidan desa juga yang merupakan mitra dan seluruh unsur yang terlibat. Informasi umum disampaikan yang pertama, untuk saat ini di 10 kecamatan di Kabupaten Nias sudah terbentuk relawan desa lawan COVID-19 sebanyak 146 desa. Khusus di Kecamatan Mau sudah terbentuk 9 desa, masih 2 desa lagi yang belum membentuk relawan desa lawan COVID-19. Pada kegiatan pencegahan untuk seluruh desa di Kabupaten Nias, posisi penganggaran sekarang sudah mencapai 3 miliar 200 juta lebih hanya untuk penanganan. Tentu nanti ini masih belum lagi PLT dan PKTD. Kebijakan pemerintah pusat Fatuna Negara Satu Mafefu, karena mungkin yang akhir-akhir ini lebih hot adalah BLT. Ya, sebenarnya kebijakan pemerintah dalam hal khususnya ini Kementerian Desa dalam hal memperbaiki sendi-sendi perekonomian karena dampak COVID-19 sesuai dengan instruksi Presiden, ya, bahwa adanya kegiatan yang pertama, penanggulangan melalui dana desa. Yang kedua, perbaikan persendi-sendian ekonomi masyarakat desa melalui PKTD, padat karya tunai desa. Dan yang terakhir ini adalah bantuan langsung tunai dana desa. Berarti ada 3 kebijakan yang dapat prioritas sangat diharapkan kepada seluruh pemerintahan desa untuk dianggarkan dalam APBD Desa 2020. Apa itu PKTD? Kalau anggaran fisiknya misalnya 800 juta, maka minimal dari pagu itu upah masyarakat minimal 30%. Siapa yang dibebaskan untuk bekerja? Adalah orang miskin, disabilitas, bitawa dan ya, nama laki-laki lah ya. Lalu tiba-tiba halu kegiatan dana desa harus disabilitas. Jangan ada perbedaan kesenjangan gender. Mungkin kita lebih mengutamakan drama tua malu, cepai. Iralawe, irama tua, yang penting iramu irawe itu dari tuh polisi. Nah, tahu malu drama. Itu. Jadi melalui PKTD juga sudah ada penegasan untuk itu. Maka Satu kepala desa, perangkat desa. Nah misalnya posisi ada APBDes
untuk kegiatan fisik tidak mencukupi untuk upah gaji niha rugi minimal 30% segera perbaiki. Melalui apa? Gunakan bahan material lokal, gunakan tenaga kerja lokal, supaya uang itu berputar di desa, jangan keluar dari kecamatan Matu. Nah misalnya mena geu mena tak beli bapanglo dengan kode rekening kayu sembarang meter kubik itu bisa diolah menjadi HOK. Kita beli batang, itu logikanya dari sisi penanggalan. Kita beli batang kayunya, kita gaji orang desa itu untuk mengolah, itu teknisnya. Dari sisi pajak juga kita bisa menghindari pajak atas belanja modal tersebut. Itu kira-kira contoh. Yang kemudian BLT dana desa. Sasaran pemanfaat BLT dana desa sudah tegas disampaikan pada surat Menteri dan juga yang disusul dengan surat Bapak Bupati Nias terkait dengan mekanismenya. Bagaimana mekanismenya? Salah satu sudah satu sama kepala desa notati mana. Sasarannya siapa? Sasarannya sesuai dengan surat Dirjen PPMD dan juga surat Bupati sudah jelas di situ. Ya, sudah jelas bahwa calon penerima BLT adalah garis bawah ya, keluarga miskin. Garis bawah itu yang terdapat dalam data DTKS. Saya minta nanti kerjasama dari rekan-rekan pendamping PKH atau dari dinas sosial. Tapi network mau dibantu, tapi kalau untuk bantu kira-kira apa sih data DTKS ini? Yang kemudian keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian. Kemudian keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga sakit kronis atau menahun. Lalu non PKH dan non penerima bantuan pangan non tunai. Itu sasarannya jelas itu. Keluarga miskin. Kriteria keluarga miskin sudah ditentukan, ada 14 poin. Perkara nanti dia memenuhi syarat atau tidak, maka kita akan melakukan pendataan. Yang pasti ini ketentuannya dari 14 poin kriteria keluarga miskin harus memenuhi 9 kriteria. Saya nanti akan bahas kriteria satu persatu dari yang disampaikan melalui surat itu. Lalu nala terdata yang menyebabkan data DTKS tapi ketika kita mendata kita menemukan keluarga itu rupanya keluarga miskin tapi terdata di dalam DTKS bisa diusulkan untuk ditambahkan dalam DTKS. Dan yang kemudian karena ini berbicara masalah regulasi, bermasalah dengan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, calon penerima BLT dana desa wajib memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Nanti bagaimana caranya penjelasan terkait dengan NIKDA, saya rasa akan banyak pertanyaan muncul. Kalau kata bahasanya ruang
diskusikan. Kesatuan FFU itu Mafatullah juga nanti ini kepada relawan dan juga lebih terkhusus para rekan-rekan pendamping lokal desa yang langsung gabung sebagai tim relawan. Bahwasanya ada dua prinsip pemberian BLT dana desa. Ada dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah keberlangsungan hidup. Dalam arti jangan hanya gara-gara dampak COVID-19 ini ada warga desa yang kelaparan karena dia miskin. Itu prinsipnya. Prinsip yang kedua, jangan ada penumpukan bantuan atau double data penerima bantuan dari pemerintah. Lalu pertanyaan yang berkembang di media sosial, kenapa Menteri Desa tidak menggelontorkan supaya semua masyarakat dapat? Itu juga ini dampak COVID-19 ini semua masyarakat kena dampaknya. Kalau untuk seluruh masyarakat itu bukan lagi kewenangan desa. Kementerian Desa memberikan kebijakan sudah ada batasannya. Kalau ada pertanyaan kenapa tidak seluruh masyarakat desa, tapi ya agak definisi bahwa dikenal beragam ini dampak COVID-19 tidak. BLT dana desa hanya untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak terdata oleh data PKH, penerima rastra dan atau bantuan pangan non tunai. Dia hanya mengisi celah itu, bukan untuk pemerataan. Malah waktu ada ini semuanya orang mungkin contoh kasus. Ya, maka ditekankan tapi pemahaman kerja satwa dan kereta khusus dapat desa bahwasanya BLT dana desa daa bahwa isi celah Sony hasil rumah Sony hasil miskin badesa tapi leite mah raskin rastra leite mah PKH leite mah bantuan pangan non tunai miskin ya sebenarnya yang mau jufuh kronis menahun, lalu dia kehilangan mata pencaharian. Ini contoh, kehilangan mata pencaharian. Bukan contoh lebih terkenal yang Gunung Sitoli adalah saya dekatkan saja. Ada satu toko bintang keramik. Bintang keramik itu punya karyawan banyak, lumayan. Gara-gara dampak COVID-19 ini, karyawannya itu tokonya ditutup. Tentu karyawannya akan dirumahkan. Tentu karyawannya dah mengauli apa? Badesara masing-masing. Maka itu adalah contoh masyarakat keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian. Apakah itu termasuk sasaran? Ya, itu adalah sasaran. Lalu bagaimana untuk memfilternya? Memastikan bahwa dia adalah keluarga miskin, mainkan kriteria 14 itu minimal 9. Jadi tadi pemerataan, benar masalah pemerataan itu bukan lagi kewenangan desa. Kementerian Desa sudah tahu, desa Pak Kepala Desa, relawan, kemampuan desa itu hanya sampai pada level menutupi celah yang tadi saya sampaikan. Tetapi untuk pemerataan, ingat kita masih status pembatasan jarak berskala besar. Kita masih belum pada posisi lockdown. Baru kita masih lihat aktivitas perekonomian masih berjalan normal. Meskipun ada kendala-kendala. Mekanisme kami sampaikan supaya
ada nanti kerjasama untuk 2 desa yang belum membentuk relawan desa lawan COVID-19 supaya segera membentuk, ya. Nanti juknisnya nanti teman-teman pendamping akan memfasilitasi dan mendampingi. Tahapan pemberian BLT dana desa. Siokon tavalua la data pendataan. Hani hajo data relawan desa lawan COVID-19. Dari hasil pendataan relawan sudah direkap, dibawa tentu sebagai ketua relawan desa lawan COVID-19 adalah kepala desa, wakil adalah DPD. Ini semua komposisinya adalah orang-orang terpenting di desa, orang-orang yang bisa mengambil kebijakan cepat tanpa lagi ada koordinasi kepada unsur tokoh atau siapapun. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan ini harus dibahas 2 hari lagi, ini harus dibahas 5 hari lagi. Ingat tanggung jawab dan fungsi BPD, ingat fungsi dan tanggung jawab seorang kepala desa. Setelah data, kop datanya bawa dalam musyawarah desa khusus. Kenapa dia dikatakan musyawarah desa khusus? Karena agenda musyawarah ini tidak direncanakan pada awal perencanaan RKPDes dan RAPBDes. Maka dia dikatakan musyawarah desa khusus. Hadir yang dibahas pada sebuah agenda validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga miskin penerima manfaat BLT dana desa. Hasil dari musyawarah itu adalah berita acara terlampir daftar yang sudah divalidasi, difinalisasi dalam musyawarah desa khusus tersebut. Paling lama musyawarah desa khusus ini sudah selesai tanggal 27 April 2020. Karena itulah terakhir deadline waktu yang disampaikan kepada seluruh kita sesuai dengan surat Bupati Nias. Setelah dibahas dalam musyawarah desa khusus, data itu disampaikan oleh kepala desa kepada camat untuk mendapat pengesahan. Lama waktu untuk proses itu 5 hari. Apa yang disahkan oleh Pak Camat? Termasuk di kalau Pak Camat ini. Sebelum disahkan, langsung tanggapi. Ya data penerima PKH, ya data penerima raskin. Ini yang bisa coretan Pak, daftar yang sudah dimusyawarahkan. Yang kemudian setelah disahkan oleh camat, penerima BLT itu wajib dipublikasikan melalui papan informasi dan media informasi yang tersedia di desa. Setelah itu baru dilakukan pencairan BLT dana desa dengan cara cashless atau via transfer bank.